Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Ita Hermetis Tumorang dengan NIM 230 111000111. Di sini di video kali ini saya akan memberikan jawaban saya terkait soal UTS dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan kelas G dengan dosen pengampu Bu Ida Wahyuliana SHMH. Yang dimana soal pertama itu, hierarki peraturan perundang-undangan diatur di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja bentuk makna dari hierarki peraturan perundang-undangan? Makna dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki beberapa makna. Pertama, hierarki ini menjamin kepastian hukum dengan memberikan landasan yang jelas untuk setiap peraturan yang ada. Selain itu, hierarki menciptakan keteraturan, memudahkan pemahaman dan implementasi peraturan. Ia juga berfungsi sebagai pengendali, memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah itu tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi, dan menjaga konsistensi agar semua peraturan saling mendukung. Yang selanjutnya, nomor 2, jelaskan makna dari Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan bagaimana perannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila memberikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus diinternalisasi dalam setiap peraturan yang dibuat, sehingga peraturan tersebut mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berperan sebagai norma dasar yang harus dijadikan acuan agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nomor 3, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya asasnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berikan salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk dengan asas tersebut sehingga dalam praktiknya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, undang-undang ini berdaya guna dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan berhasil guna dalam menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas. 4. Sifat konstitusi secara umum ada fleksibel dan rigid. Fleksibel artinya konstitusi tersebut mudah mengikuti perubahan zaman dan mudah merubahnya. Sedangkan rigid adalah tidak mudah merubahnya dan tidak mudah mengikuti perubahan zaman. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi kita, menurut saudara mempunyai sifat yang mana, dan jelaskan adakah hubungan sifat konstitusi tersebut terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sifat konstitusi UUD NRI tahun 1945 memiliki sifat yang cenderung rigid karena perubahan terhadap konstitusi ini memerlukan prosedur yang ketat dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Hal ini terlihat dari ketentuan amandemen yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari 2/3 anggota MPR. Sifat rigid ini berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang RI 1945 karena semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sehingga menjaga konsistensi dan stabilitas hukum di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.